Banyak yang bilang, Persib Bandung kembali ke masa kejayaannya bukan hanya karena deretan pemain bintang, tapi karena hadirnya satu sosok penting, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini sukses mencatatkan sejarah dengan membawa Persib juara 2 musim berturut-turut di Liga 1, sebuah pencapaian yang belum pernah dilakukan pelatih asing sebelumnya. Tapi, apa sebenarnya rahasia Hodak? Bagaimana caranya ia bisa membuat Persib tampil begitu konsisten, disiplin, dan bermental juara? Padahal sebelumnya, klub ini sering terseok-seok di papan atas. Apakah ini murni pengaruh taktik Eropa yang ia bawa? Atau ada kombinasi unik antara budaya lokal Bandung dengan pengalaman internasionalnya? Di video ini, kita akan kupas tuntas perbandingan Bojan Hodak versus pelatih sebelumnya. Bagaimana taktik Eropa bisa mengubah wajah Persib, hingga dampak besar kedatangan pelatih dan pemain asing terhadap budaya tim. Jadi, jangan lewatkan, karena pembahasan ini akan membuka mata kita semua tentang bagaimana sepak bola modern bekerja di Indonesia. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan klik tombol like kalau kamu bangga dengan prestasi Persib. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Bojan Hodak adalah pelatih terbaik Persib sepanjang sejarah? Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman bobotoh lainnya, supaya makin banyak yang tahu rahasia di balik sukses Persib Bandung. Ketika berbicara tentang Persib Bandung, kita tidak hanya membicarakan sebuah klub sepak bola. Persib adalah simbol, identitas, dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Sejak era Perserikatan hingga Liga 1, Maung Bandung selalu menjadi magnet perhatian publik. Stadion selalu penuh. Basis supporter bobotoh dan Viking menjelma sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Namun, dalam perjalanan panjangnya, Persib tidak selalu berada di jalur kemenangan. Ada masa-masa sulit ketika klub ini dianggap hanya menjadi macan kertas, besar secara nama dan dukungan, tetapi minim prestasi nyata. Sebelum tahun 2023, Persib Bandung sempat mengalami fase naik turun. Beberapa pelatih, baik lokal maupun asing, silih berganti mencoba mengangkat performa tim. Dari tangan pelatih kawakan Indonesia yang memahami kultur sepak bola tanah air, hingga pelatih asing yang membawa label pengalaman Eropa, semuanya pernah diberi kesempatan. Namun, hasilnya seringkali mengecewakan. Gagal konsisten, mental pemain rapuh, dan tekanan supporter semakin menumpuk. Di titik ini, Persib membutuhkan sesuatu yang baru. Bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi perubahan paradigma. Manajemen sadar bahwa sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual pemain, melainkan juga oleh sistem, organisasi permainan, dan mentalitas juara yang harus dibangun secara kolektif. Inilah yang kemudian membuka pintu masuk bagi seorang pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Kedatangan Hodak pada pertengahan musim Liga 1 2023-24 awalnya disambut dengan skeptisisme. Banyak yang meragukan, apakah pelatih yang sebagian besar karirnya dihabiskan di Asia Tenggara mampu mengangkat klub sebesar Persib? Apalagi, ekspektasi bobotoh sangat tinggi. Mereka tidak sekadar ingin melihat tim bermain indah, tetapi juga menuntut gelar juara. Namun, hanya butuh waktu singkat bagi Hodak untuk mengubah keraguan menjadi keyakinan. Dengan pendekatan taktis yang efisien dan disiplin tinggi dalam manajemen tim, ia langsung membawa Persib kembali ke jalur kemenangan. Dari tim yang terombang-ambing di papan tengah, Persib mendaki hingga menjadi juara Liga 1 2023-24. Lebih mengejutkan lagi, Hodak membuktikan bahwa itu bukan kebetulan dengan kembali mengantarkan Persib menjuarai Liga 1 2024-25. Kemenangan back-to-back ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah pernyataan bahwa era baru telah dimulai di Persib Bandung. Sebuah era di mana profesionalisme dan strategi modern menjadi fondasi utama. Hodak datang dengan mentalitas khas Eropa, kerja keras, organisasi rapi, dan efisiensi permainan. Ia membawa standar baru yang sebelumnya jarang diterapkan secara konsisten oleh pelatih lokal. Jika menengok ke belakang, ada perbedaan mencolok antara gaya pelatih sebelumnya dengan Hodak. Sebagian besar pelatih lokal mengandalkan pendekatan emosional, kedekatan dengan pemain, serta improvisasi di lapangan. Hal ini memang sesuai dengan kultur sepak bola Indonesia yang penuh dengan talenta individual. Namun, masalah utamanya adalah inkonsistensi. Pemain kerap kehilangan fokus, disiplin sering diabaikan, dan mental juara sulit terbentuk. Bojan Hodak datang dan membalikkan semua itu.
Ia tidak memberi ruang bagi kompromi. Setiap pemain harus patuh pada sistem. Bintang lapangan hijau sekalipun tidak kebal dari evaluasi. Jika tidak sesuai dengan standar, ia tidak segan mencadangkan. Perlahan tapi pasti, budaya disiplin ini meresap ke dalam tubuh tim. Hasilnya terlihat jelas. Persib tidak hanya bermain indah, tetapi juga efektif. Pertahanan kokoh, transisi cepat, dan serangan klinis. Prestasi 2 musim beruntun ini sekaligus menegaskan posisi Persib di puncak hierarki sepak bola Indonesia. Lebih dari itu, dominasi Persib juga membuka diskusi besar di kalangan pengamat. Apakah inilah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sudah saatnya lebih banyak memberi ruang kepada pelatih asing dengan pengalaman internasional? Ataukah ini sekadar momen emas seorang Bojan Hodak? Pertanyaan itu akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun satu hal jelas, kedatangan Hodak telah menjadi simbol transformasi Persib. Sebuah era baru yang bukan hanya membangkitkan kejayaan Maung Bandung, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia bisa berlari seiring dengan standar global jika dikelola dengan benar. Untuk memahami perubahan besar yang dibawa Bojan Hodak ke Persib, kita harus melihat lebih dekat siapa sebenarnya sosok ini. Nama Bojan Hodak mungkin terdengar asing bagi penggemar sepak bola Eropa. Lahir di Zagreb, Kroasia, pada awal 1970-an, ia tidak memiliki karir gemilang sebagai pemain. Sebaliknya, jalan hidupnya sebagai pelatih lebih banyak ditempa di luar Eropa, tepatnya di Asia Tenggara. Dan justru di wilayah inilah, ia membangun reputasi sebagai salah satu pelatih paling sukses. Hodak memulai karir kepelatihannya di Kamboja bersama Phnom Penh Crown. Pada 2011, ia langsung mempersembahkan gelar juara Liga Kamboja. Sebuah awal yang menjanjikan. Namun, pencapaian sebenarnya datang ketika ia pindah ke Malaysia. Bersama Kelantan FA, Hodak mencetak sejarah dengan meraih treble winners pada 2012, Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia. Prestasi itu mengangkat namanya sebagai salah satu pelatih terbaik di kawasan. Kesuksesan tidak berhenti di situ. Ia kemudian menangani Johor Darul Ta'zim, JDT, klub yang kini dikenal sebagai raksasa Malaysia. Di sana, ia mempersembahkan gelar Liga Super Malaysia 2014 dan Piala Sumbangsih 2015. Setelah itu, Hodak sempat berpetualang ke klub lain, termasuk membawa Kuala Lumpur City FC meraih Piala Malaysia 2021 dan lolos ke final Piala AFC 2022. Rekam jejaknya di level tim nasional juga tidak kalah gemilang. Menjadi pelatih Malaysia U19, ia sukses mengantarkan tim muda itu menjuarai Piala AFF U19 2018, termasuk mengalahkan Indonesia di semifinal lewat adu penalti. Prestasi ini menunjukkan kemampuannya membangun mentalitas juara, bahkan di level usia muda. Hodak kemudian sempat singgah di Indonesia bersama PSM Makassar pada 2020. Namun sayangnya, pandemi COVID-19 membuat kompetisi dihentikan sehingga kiprahnya tidak maksimal. Baru pada 2023, Persib Bandung mengambil keputusan penting dengan mendatangkannya. Saat itu, Persib sedang limbung, hasil tidak konsisten, dan tekanan bobotoh kian memuncak. Hodak hadir sebagai jawaban. Filosofi Hodak bisa diringkas dalam 3 kata: disiplin, efisiensi, mentalitas. Ia bukan tipe pelatih yang menuntut permainan indah tanpa hasil. Baginya, sepak bola adalah tentang bagaimana memaksimalkan potensi tim untuk menang. Ia selalu menekankan organisasi pertahanan yang solid, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Kunci sukses Hodak juga terletak pada kemampuannya membaca karakter pemain. Ia tahu bahwa di Asia Tenggara, faktor fisik tidak sekuat pemain Eropa. Karena itu, ia menekankan pada kecerdasan taktik, stamina, dan kerja kolektif. Di Persib, pendekatan ini langsung terasa. Pemain lokal dipaksa meningkatkan disiplin, sementara pemain asing diberi peran vital sebagai motor permainan. Yang menarik, meski membawa standar Eropa, Hodak bukan pelatih yang arogan. Ia paham betul bagaimana menghormati kultur lokal. Di Bandung, ia tidak mengubah identitas Persib sebagai klub dengan basis supporter fanatik. Sebaliknya, ia memadukan kedisiplinan Eropa dengan semangat khas bobotoh. Hasilnya adalah harmoni yang jarang tercipta, tim yang profesional, tetapi tetap menyatu dengan kultur lokal. Sebelum Bojan Hodak datang, perjalanan Persib Bandung di bawah kendali pelatih lokal maupun asing selalu penuh warna. Ada momen gemilang, ada juga periode kelam yang menimbulkan kekecewaan mendalam bagi bobotoh. Namun, dari semua fase tersebut,
Ada pola yang cukup terlihat jelas. Pelatih lokal kerap membawa sentuhan emosional, sedangkan pelatih asing sering datang dengan janji profesionalisme tetapi gagal menjaga konsistensi. Jika kita mundur sedikit ke belakang, nama-nama pelatih lokal seperti Jajang Nurjaman masih begitu dikenang. Janur, sapaan akrabnya, sukses membawa Persib menjadi juara Liga Super Indonesia 2014. Itu adalah momen bersejarah, karena Persib akhirnya mengakhiri dahaga panjang akan gelar Liga setelah sekian lama. Keberhasilan itu banyak dikaitkan dengan kedekatan Janur dengan pemain, terutama mereka yang berasal dari Jawa Barat. Ia mampu memanfaatkan chemistry dan rasa kebersamaan di ruang ganti untuk membentuk tim yang solid. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan yang lebih mengandalkan ikatan emosional ternyata tidak cukup. Persib memang dikenal sebagai tim besar dengan pemain-pemain berbakat. Tetapi ketika lawan datang dengan taktik modern, tim kerap kesulitan. Kelemahan paling kentara adalah soal konsistensi. Persib bisa tampil luar biasa di satu laga, namun sepekan berikutnya tampil kedodoran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hanya mengandalkan semangat dan kekompakan cukup untuk bersaing di era sepak bola modern? Selain Janur, ada pula nama Heri Setiawan dan pelatih lokal lainnya yang sempat ditunjuk sebagai caretaker. Namun peran mereka lebih banyak bersifat sementara. Sementara itu, Persib juga pernah mendatangkan pelatih asing seperti Mario Gomez dan Luis Milla. Gomez sempat memberi harapan dengan membawa Persib bersaing di papan atas Liga 1 2018, tetapi akhirnya gagal mempertahankan performa hingga akhir musim. Adapun Luis Milla, meski punya reputasi besar sebagai mantan pelatih timnas Spanyol U21, kehadirannya di Persib tak seindah yang diharapkan. Milla dianggap kesulitan beradaptasi dengan karakter pemain Indonesia, sehingga hasil yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Perbedaan utama antara pelatih lokal dan asing sebelum Hodak adalah kedalaman strategi. Pelatih lokal kerap mengandalkan improvisasi pemain. Mereka percaya pada kreativitas individu, terutama di lini serang. Sebut saja peran pemain seperti Atep atau Zulham Zamrun di masa lalu, yang sering menjadi penentu kemenangan lewat aksi individu. Namun, pendekatan ini punya kelemahan besar. Jika lawan mampu meredam pemain kunci, strategi Persib langsung tumpul. Pelatih asing sebelumnya memang datang dengan ide-ide modern, tetapi seringkali tidak konsisten. Ada yang terlalu fokus pada permainan menyerang sehingga melupakan pertahanan. Ada juga yang gagal memadukan pemain asing dengan lokal. Hasilnya, Persib sering terjebak di papan tengah meski di atas kertas memiliki skuad mentereng. Yang menarik, dalam banyak kasus, pelatih lokal sering lebih bisa mendamaikan ruang ganti. Mereka tahu bagaimana berkomunikasi dengan pemain, memahami kultur Sunda, dan dekat dengan bobotoh. Namun, sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar harmoni. Dibutuhkan disiplin taktis, pengelolaan fisik, hingga strategi jangka panjang. Dan disinilah letak keterbatasan pelatih lokal. Masalah lain yang kerap muncul adalah tekanan supporter dan media. Pelatih lokal seringkali berada di posisi sulit karena dianggap tidak punya pagar perlindungan. Ketika hasil buruk datang, manajemen lebih mudah untuk mencopot mereka. Sebaliknya, pelatih asing kerap mendapat sedikit ruang untuk beradaptasi karena reputasi internasionalnya. Hal ini menciptakan siklus tak sehat. Persib terus mengganti pelatih tanpa memberi waktu cukup untuk membangun fondasi tim yang kokoh. Dengan latar belakang seperti itu, kedatangan Bojan Hodak menjadi sangat kontras. Ia datang bukan dengan janji kosong, melainkan rekam jejak nyata di Asia Tenggara. Di saat pelatih sebelumnya, baik lokal maupun asing, gagal menjaga konsistensi, Hodak justru menawarkan sesuatu yang berbeda, sistem yang rapi, disiplin tanpa kompromi, dan strategi realistis. Perbandingan gaya taktik Eropa dan lokal bisa dilihat jelas ketika Bojan Hodak mulai memimpin Persib. Ada perbedaan mencolok, bukan hanya dalam formasi, tetapi juga dalam filosofi bermain. Dalam sepak bola Eropa, terutama yang berkembang di Balkan seperti Kroasia, taktik menekankan efisiensi, organisasi, dan disiplin posisi. Hodak, yang lahir dan besar dalam kultur ini, membawa pendekatan serupa ke Persib. Ia tidak terlalu peduli apakah timnya mendominasi penguasaan bola atau bermain indah. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Efisiensi adalah kunci. Salah satu ciri khas Hodak adalah transisi cepat. Ketika bertahan, seluruh pemain bekerja sama menjaga kedalaman dan ruang. Namun, begitu bola direbut, serangan langsung dilancarkan dengan cepat dan terukur.
Tidak ada lagi permainan yang terlalu bertele-tele atau mengandalkan dribbling panjang. Pemain diarahkan untuk segera mencari opsi terbaik, umpan vertikal ke depan atau eksploitasi ruang di sisi sayap. Sebaliknya, gaya pelatih lokal lebih banyak mengandalkan improvisasi. Meski formasi dasar ditetapkan, dalam praktiknya pemain diberikan kebebasan besar untuk mengekspresikan diri. Hal ini memang menghasilkan momen spektakuler, terutama ketika pemain lokal bertalenta sedang dalam performa puncak. Namun, kelemahan sistem ini adalah mudah ditebak dan sulit dipertahankan konsistensinya. Ketika lawan menutup ruang, kreativitas individu seringkali tidak cukup untuk membuka pertahanan rapat. Contoh konkret bisa dilihat dari perbandingan performa Persib sebelum dan sesudah Hodak. Sebelum kedatangannya, Persib sering kalah karena kesalahan kecil, kehilangan konsentrasi di menit akhir, salah posisi dalam bertahan, atau gagal memanfaatkan peluang emas. Hodak datang dan menghapus kebiasaan buruk itu. Ia menekankan pada detail, bagaimana bek harus menjaga jarak, bagaimana gelandang harus membaca alur permainan, hingga bagaimana striker harus memaksimalkan setiap peluang. Selain itu, Hodak membawa sistem rotasi pemain yang lebih terstruktur. Ia tidak segan merotasi pemain untuk menjaga stamina dan mengurangi risiko cedera. Di era pelatih lokal, hal ini sering diabaikan. Pemain inti dipaksa tampil terus-menerus hingga kelelahan, sehingga performa menurun di momen krusial. Dari sisi pertahanan, gaya Eropa Hodak terlihat jelas. Persib menjadi tim dengan pertahanan solid, minim kebobolan, dan jarang kehilangan konsentrasi. Barisan belakang dilatih untuk tidak hanya mengandalkan tackle, tetapi juga kecerdasan posisi. Setiap pemain paham peran masing-masing, siapa yang harus menutup ruang, siapa yang harus memutus serangan, dan siapa yang harus memulai build-up. Di lini serang, Hodak menekankan pada efektivitas. Tidak ada lagi gaya bermain, kembang api, yang indah dipandang tetapi minim hasil. Gol-gol Persib sering lahir dari skema sederhana, umpan terukur, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan penyelesaian akhir yang klinis. Ini sangat kontras dengan era sebelumnya yang terlalu mengandalkan skill individu winger atau striker. Sepak bola modern tidak hanya tentang strategi di lapangan, tetapi juga bagaimana seorang pelatih membentuk mentalitas tim. Bojan Hodak memahami hal ini dengan sangat baik. Bagi dirinya, kedisiplinan bukan sekadar aturan formal, melainkan fondasi yang menentukan apakah sebuah tim bisa berprestasi atau tidak. Sejak hari pertama ia menginjakan kaki di Bandung sebagai pelatih Persib, Hodak langsung membuat aturan-aturan ketat. Tidak ada pemain yang datang terlambat ke latihan. Tidak ada toleransi untuk sikap setengah hati. Setiap pemain harus menjaga kondisi fisiknya, mulai dari pola makan hingga istirahat. Bahkan, penggunaan ponsel di ruang ganti sebelum pertandingan pun diatur ketat. Hodak ingin memastikan bahwa fokus para pemain hanya tertuju pada pertandingan. Sikap tegas ini awalnya sempat membuat beberapa pemain kaget. Mereka terbiasa dengan gaya kepelatihan yang lebih longgar, terutama dari pelatih lokal yang sering memberi kelonggaran dengan alasan menjaga kedekatan emosional. Namun, Hodak tidak memberi ruang untuk kompromi. Baginya, kedisiplinan adalah non-negotiable. Kunci utama yang dibawa Hodak adalah mentalitas juara. Ia berulang kali menekankan kepada pemain bahwa menjadi bagian dari Persib berarti memikul tanggung jawab besar. Bukan hanya kepada klub, tetapi juga kepada jutaan bobotoh yang selalu memenuhi stadion. Kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sejarah. Begitu kira-kira pesan yang sering ia sampaikan. Pendekatan ini membuahkan hasil. Perlahan namun pasti, para pemain mulai terbiasa dengan standar baru. Mereka belajar datang tepat waktu, menjaga profesionalisme, dan menghormati aturan. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan kultur baru di tubuh Persib. Tim yang sebelumnya sering dianggap kurang disiplin kini berubah menjadi mesin kolektif yang solid. Mentalitas juara yang dibangun Hodak juga terlihat jelas di lapangan. Persib tidak lagi mudah goyah ketika tertinggal. Justru, dalam banyak laga, mereka mampu bangkit dengan determinasi tinggi. Salah satu contoh paling nyata terjadi pada final Liga 1 2023-24. Persib sempat tertekan di awal laga, tetapi para pemain menunjukkan ketenangan luar biasa. Mereka tidak panik, tetap disiplin menjalankan instruksi, hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Perbandingan dengan era sebelumnya pun terasa kontras. Ketika diasuh pelatih yang lebih permisif, Persib seringkali kehilangan fokus di momen krusial. Gol kebobolan di menit akhir, kartu merah karena emosi, atau kesalahan elementer kerap menghantui.
Namun bersama Hodak, situasi itu jauh berkurang. Pemain diajarkan untuk mengontrol emosi, tetap fokus, dan tidak lengah meski pertandingan sudah memasuki menit akhir. Salah satu hal yang membuat Hodak disegani adalah keadilan dalam memperlakukan pemain. Tidak ada istilah anak emas. Siapapun yang malas berlatih, meskipun statusnya bintang, akan dicadangkan. Sebaliknya, pemain muda yang bekerja keras akan diberi kesempatan. Hal ini membuat atmosfer kompetisi sehat dalam skuad. Semua pemain merasa memiliki peluang yang sama, selama mereka menunjukkan dedikasi penuh. Namun, sikap tegas Hodak bukan berarti ia kaku. Ia tahu kapan harus memberi kelonggaran. Di luar lapangan, ia tetap menjaga hubungan hangat dengan pemain. Ia sering meluangkan waktu untuk berbicara empat mata, mendengarkan masalah pribadi, atau memberi motivasi. Dengan begitu, aturan ketat yang ia terapkan tidak terasa seperti beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan profesional. Disiplin ala Hodak juga tidak terbatas pada pemain. Ia menuntut staf pelatih, tim medis, bahkan manajemen untuk bekerja dengan standar tinggi. Semua aspek harus mendukung performa tim. Mulai dari jadwal latihan, analisis video, hingga strategi recovery pasca pertandingan, semuanya dilakukan dengan detail. Yang menarik, perubahan budaya ini tidak hanya berdampak di dalam skuad, tetapi juga di luar. Bobotoh melihat transformasi ini sebagai hal positif. Mereka bangga melihat Persib tampil lebih profesional. Disiplin yang ditanamkan Hodak membuat Persib semakin dihormati lawan, bukan hanya karena kualitas permainan, tetapi juga karena sikap profesional seluruh tim. Jika ditarik benang merah, keberhasilan Hodak bukan hanya soal taktik. Lebih dari itu, ia berhasil menanamkan mindset baru, bahwa untuk menjadi juara, tim harus disiplin, fokus, dan bermental baja. Tanpa itu, semua strategi hanya akan menjadi teori kosong. Dengan disiplin sebagai fondasi, Persib kini menjelma sebagai tim yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Dan itulah yang membuat mereka mampu menjuarai Liga 1-2 musim beruntun. Salah satu dampak paling terasa dari kedatangan Bojan Hodak adalah perubahan pada performa pemain lokal. Dalam sepak bola Indonesia, pemain lokal sering dianggap tulang punggung tim. Namun, sebelum Hodak datang, banyak dari mereka yang bermain dengan standar cukup baik, tanpa benar-benar dipaksa mencapai potensi maksimalnya. Hodak datang dan mengubah paradigma itu. Ia tidak mau melihat pemain lokal hanya sebagai pelengkap di antara bintang asing. Baginya, semua pemain harus memiliki kontribusi signifikan. Jika ingin bertahan di skuad, mereka harus meningkatkan kualitas permainan hingga mencapai standar yang ia tetapkan. Perubahan paling jelas terlihat pada kedisiplinan fisik. Pemain lokal yang sebelumnya terbiasa dengan latihan standar kini dipaksa mengikuti program fisik yang intens. Tidak ada lagi alasan kelelahan atau cedera ringan untuk mengurangi intensitas latihan. Hodak percaya bahwa kondisi fisik yang prima adalah syarat mutlak untuk bisa bermain dalam sistemnya yang menuntut transisi cepat. Selain itu, pemain lokal juga dituntut untuk lebih cerdas secara taktis. Di era pelatih lokal, banyak pemain yang mengandalkan naluri dan improvisasi. Namun, Hodak menekankan pentingnya memahami taktik secara detail. Gelandang harus tahu kapan menutup ruang, kapan melakukan pressing, dan kapan melakukan umpan vertikal. Bek harus tahu garis pertahanan yang ideal. Penyerang harus tahu pergerakan tanpa bola untuk membuka ruang. Semua itu dipelajari lewat sesi analisis video yang ketat. Contoh nyata adalah transformasi beberapa pemain kunci. Sebut saja Febri Haryadi, winger cepat Persib. Sebelumnya, Febri dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan dan dribbling, tetapi kerap kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Di bawah Hodak, ia dipaksa untuk lebih efisien. Kapan harus menusuk, kapan harus mengumpan, dan bagaimana mengambil keputusan dalam hitungan detik. Hasilnya, kontribusi Febri menjadi lebih signifikan, bukan hanya dari sisi gol, tetapi juga assist dan pergerakan tanpa bola. Pemain lain yang menunjukkan perkembangan adalah Beckham Putra Nugraha. Sebagai gelandang muda, Beckham awalnya kerap disebut berbakat tetapi belum konsisten. Hodak memberi kepercayaan sekaligus tantangan. Ia menempatkan Beckham dalam situasi yang menuntut kedisiplinan taktis tinggi. Alih-alih hanya mengandalkan kreativitas, Beckham diajarkan untuk bekerja keras membantu pertahanan. Perubahan ini membuatnya menjadi pemain yang lebih komplet. Hal yang sama terjadi pada lini pertahanan. Bek lokal yang sebelumnya sering melakukan kesalahan elementer kini lebih disiplin dalam menjaga posisi.
Hoda mengajarkan prinsip dasar bertahan ala Eropa. Jangan hanya fokus pada bola, tetapi juga pada pergerakan lawan. Hasilnya, pertahanan Persib menjadi lebih solid, meski diisi oleh kombinasi pemain lokal dan asing. Pemain asing selalu menjadi elemen penting dalam sepak bola Indonesia. Sejak Liga 1 mulai mengizinkan kuota 3-1, 3 pemain asing bebas dan 1 dari Asia, hampir semua klub memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan bintang berkualitas. Persib Bandung tidak terkecuali. Namun, apa yang membedakan Persib di era Bojan Hodak adalah bagaimana ia memaksimalkan peran pemain asing bukan sekadar sebagai pemanis, melainkan sebagai pilar utama yang menyatu dengan identitas tim. Hodak sadar bahwa pemain asing punya tanggung jawab lebih besar daripada pemain lokal. Mereka bukan hanya dituntut untuk tampil menonjol, tetapi juga harus menjadi teladan dalam hal profesionalisme. Dari hari pertama, ia menetapkan standar. Pemain asing harus tampil konsisten, menjaga kondisi, dan menunjukkan dedikasi penuh. Jika gagal memenuhi ekspektasi, posisi mereka bisa dengan cepat digantikan. Di antara pemain asing Persib, nama David da Silva adalah contoh sempurna bagaimana Hodak memaksimalkan potensi. Penyerang asal Brasil ini sebelumnya sudah dikenal sebagai predator kotak penalti. Namun, di tangan Hodak, ia tidak hanya sekadar pencetak gol. David diminta untuk aktif menekan lawan, membuka ruang bagi rekan setim, bahkan sesekali turun membantu pertahanan. Meski tugasnya bertambah berat, David merespons dengan kedewasaan. Hasilnya, ia tetap menjadi mesin gol Persib, sekaligus memberi kontribusi dalam kerja kolektif tim. Kemudian ada Ciro Alves, winger asal Brasil yang dikenal dengan teknik dan kecepatannya. Sebelum kedatangan Hodak, Ciro kerap tampil inkonsisten. Kadang ia menjadi bintang, kadang justru tenggelam dalam pertandingan. Hodak memperbaikinya dengan menekankan efektivitas permainan. Ia diminta untuk lebih selektif dalam melakukan dribble, lebih fokus pada kontribusi nyata seperti assist dan gol, serta lebih disiplin dalam bertahan. Ciro pun menjelma menjadi pemain yang lebih komplet. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menentukan hasil laga. Lini tengah Persib diperkuat oleh Mark Klok, gelandang naturalisasi berdarah Belanda. Kehadiran Klok memberi keseimbangan antara kreativitas dan agresivitas. Hodak memposisikan Klok sebagai jenderal lapangan tengah. Ia bertugas mengatur tempo permainan, menghubungkan lini belakang dengan lini depan, serta menjaga stabilitas tim ketika diserang. Di bawah Hodak, Klok semakin matang. Ia tidak hanya menjadi pemain kunci di Persib, tetapi juga menjadi sosok penting di tim nasional Indonesia. Di lini belakang, Nick Kuipers menjadi benteng tangguh. Bek asal Belanda ini dikenal dengan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara. Hodak mengandalkan Kuipers untuk mengorganisir pertahanan. Lebih dari itu, ia juga diminta untuk menjadi mentor bagi bek lokal muda. Dengan pengalamannya, Kuipers mampu memberikan rasa aman di lini pertahanan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya. Yang menarik, Hodak tidak sekadar menumpuk pemain asing demi prestasi instan. Ia membangun keseimbangan antara pemain asing dan lokal. Ia memastikan bahwa pemain asing tidak mengambil alih peran terlalu dominan hingga mematikan perkembangan pemain lokal. Sebaliknya, pemain asing dijadikan katalisator yang membantu pemain lokal naik level. Hubungan ini menciptakan harmoni yang jarang ditemui di klub-klub lain. Keberhasilan Persib menjuarai Liga 1-2 musim beruntun menjadi bukti peran besar pemain asing yang dipoles Hodak. Mereka tidak hanya membawa kualitas individu, tetapi juga mental juara yang menular kepada seluruh tim. Kehadiran David, Ciro, Klok, dan Kuipers menjadi simbol keseimbangan antara teknik tinggi, fisik kuat, dan pengalaman internasional. Lebih jauh, Hodak juga pintar mengelola ego pemain asing. Dalam banyak kasus, pemain asing di Liga 1 sering merasa lebih besar daripada klub. Mereka menuntut gaji tinggi, fasilitas mewah, bahkan terkadang bersikap arogan. Namun, di Persib era Hodak, hal itu jarang terdengar. Ia berhasil menjaga keharmonisan dengan tegas namun adil. Pemain asing tetap dihormati, tetapi tidak ada yang diperlakukan istimewa di atas pemain lokal. Bagi Bobotoh, pemain asing era Hodak menjadi ikon tersendiri. Mereka bukan sekadar pendatang, tetapi benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar Persib. David dengan gol-golnya, Ciro dengan akselerasinya, Klok dengan kepemimpinannya, dan Kuipers dengan ketangguhannya. Semua itu membuat Persib tampil sebagai tim yang komplit, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di lapangan. Jika kita bandingkan dengan tim lain di Liga 1,
Banyak klub yang gagal memaksimalkan pemain asing. Ada yang terlalu bergantung, sehingga ketika pemain asing cedera, performa tim anjlok. Ada pula yang mendatangkan pemain asing berkualitas rendah, hanya demi memenuhi kuota. Persib di bawah Hoda tidak terjebak dalam pola itu. Mereka merekrut dengan selektif, lalu memaksimalkan peran setiap individu. Singkatnya, pemain asing di era Bojan Hoda adalah pilar sukses Persib. Mereka bukan hanya mesin pencetak gol atau pengatur permainan, tetapi juga panutan dalam disiplin, profesionalisme, dan semangat juang. Kombinasi mereka dengan pemain lokal menciptakan harmoni yang jarang ditemukan di klub Indonesia lain. Kemenangan di lapangan hanyalah satu sisi dari kesuksesan Persib di bawah Bojan Hoda. Sisi lain yang tidak kalah penting adalah budaya tim yang terbentuk. Budaya ini mencakup sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut seluruh elemen klub, mulai dari pemain, staf pelatih, manajemen, hingga supporter. Dan Hoda memainkan peran besar dalam membentuk budaya tersebut. Sebelum kedatangan Hoda, ruang ganti Persib sering digambarkan sebagai tempat yang penuh tekanan. Ada ketidakjelasan peran, ketidakdisiplinan, bahkan persaingan tidak sehat antar pemain. Situasi ini sering merembet ke lapangan, membuat performa tim inkonsisten. Namun, Hoda datang dengan pendekatan yang sistematis. Ia mulai dari hal-hal sederhana, keterbukaan, disiplin, dan rasa saling menghargai. Di ruang ganti, Hoda menekankan prinsip kesetaraan. Tidak ada pemain yang lebih besar dari tim. Baik pemain asing dengan gaji tinggi maupun pemain muda dari akademi, semuanya diperlakukan sama. Hoda melarang sikap arogan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Ia bahkan tidak segan menegur keras pemain yang melanggar prinsip ini. Perlahan, atmosfer ruang ganti berubah. Dari yang sebelumnya individualistis, menjadi lebih kompak dan kolektif. Budaya tim ini juga mencakup rasa tanggung jawab bersama. Hoda menekankan bahwa kemenangan adalah hasil kerja tim, sementara kekalahan adalah tanggung jawab bersama. Ia tidak pernah menyalahkan individu secara terbuka. Sebaliknya, ia mengajak seluruh tim untuk belajar dari kesalahan. Sikap ini menciptakan rasa aman bagi pemain. Mereka tahu bahwa kegagalan tidak akan membuat mereka dikorbankan, asalkan tetap berusaha keras. Dampaknya terasa jelas di lapangan. Persib tampil sebagai tim yang solid, di mana semua pemain bekerja untuk satu tujuan. Tidak ada lagi egoisme berlebihan. Bahkan pemain bintang sekalipun rela bekerja keras tanpa bola, hanya demi mendukung rekan setim. Budaya saling percaya dan saling dukung ini menjadi modal besar dalam perjalanan Persib menjuarai Liga 1. Menariknya, budaya tim yang dibentuk Hoda tidak hanya berhenti di ruang ganti. Ia menular hingga ke tribun stadion. Bobotoh melihat perubahan sikap pemain, dan mereka pun merespons dengan energi positif. Dukungan menjadi lebih solid, lebih terarah, dan lebih penuh kepercayaan. Jika dulu supporter sering mengkritik keras ketika tim tampil buruk, kini mereka lebih sabar, karena percaya tim punya mentalitas juara. Dalam sepak bola, semua teori dan strategi pada akhirnya akan diuji di lapangan hijau. Bisa saja seorang pelatih berbicara panjang lebar soal filosofi, metodologi, dan kedisiplinan, tetapi jika tidak menghasilkan kemenangan, semua akan terasa hampa. Disinilah keunggulan Bojan Hoda benar-benar terlihat. Ia tidak hanya pandai berbicara atau merancang strategi, tetapi mampu membuktikan semuanya dengan hasil konkret. 2 gelar juara Liga 1 Indonesia secara beruntun, musim 2023-2024 dan 2024-2025. Keberhasilan meraih gelar pertama di musim 2023-2024 sudah menjadi sejarah tersendiri. Persib, yang sempat terseok-seok di awal musim, bangkit luar biasa setelah Hoda masuk di pertengahan kompetisi. Transformasi instan terjadi. Dari tim yang sebelumnya inkonsisten, Persib menjelma menjadi mesin kemenangan. Organisasi pertahanan yang rapat, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta efektivitas di depan gawang membuat mereka sulit ditaklukkan. Kemenangan demi kemenangan datang, hingga akhirnya Persib memastikan gelar juara yang sudah lama dinanti bobotoh. Namun, ada satu hal yang lebih mengesankan. Persib tidak berhenti di situ. Musim 2024-2025, dengan status juara bertahan, mereka menghadapi tantangan lebih besar. Semua lawan menargetkan Persib sebagai tim yang harus dikalahkan. Tekanan semakin tinggi, ekspektasi supporter melonjak, dan beban mempertahankan gelar tentu bukan perkara mudah. Banyak tim besar di Liga 1 yang pernah juara, tetapi gagal mempertahankannya. Namun,
Hodak berhasil mengatasi semua itu. Dengan pendekatan realistis, rotasi pemain yang efektif, serta mental juara yang sudah tertanam, Persib kembali menguasai liga. Gelar kedua beruntun pun diraih dengan penuh wibawa. Mari kita lihat lebih dekat hasil nyata di lapangan. Dari sisi statistik, Persib era Hodak tampil mengesankan. Tingkat kebobolan mereka menurun drastis dibanding musim sebelumnya. Barisan pertahanan yang dikomando Nick Kuipers tampil solid, dengan dukungan penuh dari lini tengah yang disiplin. Persib bukan hanya tangguh bertahan, tetapi juga klinis menyerang. David da Silva kembali menjadi top skor, didukung peran besar Ciro Alves dan Mark Locke. Efisiensi ini membuat Persib tidak perlu mendominasi penguasaan bola terlalu lama. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus mematikan lawan lewat serangan cepat. Dari sisi mentalitas, Persib menunjukkan ketangguhan luar biasa. Banyak laga penting di mana mereka tertinggal lebih dulu, tetapi tidak panik. Sebaliknya, mereka mampu bangkit dengan tenang dan membalikkan keadaan. Hodak menekankan pentingnya fokus hingga peluit akhir, dan itu benar-benar diterapkan pemain di lapangan. Mental juara ini menjadi salah satu faktor pembeda dibanding era pelatih sebelumnya, di mana Persib sering kehilangan konsentrasi di momen krusial. Lebih jauh, hasil di lapangan juga terlihat dari konsistensi performa. Persib jarang kalah dalam 2 musim terakhir. Bahkan ketika tidak tampil maksimal, mereka masih mampu meraih poin lewat hasil imbang atau kemenangan tipis. Konsistensi inilah yang menjadi kunci utama dalam kompetisi panjang seperti Liga 1. Jika klub lain sering naik turun, Persib tetap stabil dari awal hingga akhir musim. Yang menarik, keberhasilan ini tidak hanya mengangkat nama Persib di dalam negeri, tetapi juga di level internasional. Media-media Asia Tenggara mulai melirik Persib sebagai salah satu kekuatan baru. Nama Bojan Hodak pun melambung tinggi. Ia dipuji sebagai pelatih yang tidak hanya menguasai taktik, tetapi juga paham betul bagaimana membangun tim di level psikologis dan budaya. Bagi Bobotoh, 2 gelar beruntun ini adalah hadiah luar biasa. Mereka sudah lama menantikan momen kejayaan konsisten. Selama ini, Persib sering disebut sebagai klub besar yang tidur. Memiliki sejarah, basis supporter besar, tetapi kurang berprestasi di era modern. Hodak membalikkan stigma itu. Dengan hasil konkret 2 gelar juara, ia mengembalikan marwah Persib sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia. Tribun stadion kembali bergelora dengan kebanggaan, dan nama Persib kembali disegani lawan. Dari sudut pandang manajemen, hasil ini juga berdampak besar. Nilai komersial Persib meningkat. Sponsor lebih percaya diri bekerja sama dengan klub juara. Pemain-pemain berkualitas pun lebih tertarik bergabung, karena tahu mereka akan bermain di tim dengan mental juara. Singkatnya, keberhasilan Hodak bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat di semua lini. Jika dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, hasil ini jelas jauh berbeda. Banyak pelatih yang datang dengan janji besar, tetapi gagal membawa Persib juara. Ada yang hanya bertahan setengah musim, ada yang gagal memenuhi ekspektasi, dan ada pula yang tidak mampu mengendalikan tekanan besar di Bandung. Hodak membuktikan dirinya berbeda. Ia bukan hanya bertahan, tetapi juga meninggalkan warisan berupa 2 gelar beruntun, sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit di Liga 1. Setiap era kejayaan dalam sepak bola selalu memiliki sosok kunci di baliknya. Untuk Persib Bandung di era 2023-2025, sosok itu adalah Bojan Hodak. Dari seorang pelatih yang datang dengan rekam jejak mengesankan di Asia Tenggara, ia menjelma menjadi legenda baru di Bandung. 2 gelar Liga 1 beruntun yang ia persembahkan bukan hanya catatan prestasi, tetapi juga titik balik sejarah klub. Kesuksesan Hodak mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sebuah tim bisa bertransformasi. Pertama, pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme. Hodak tidak segan menegakkan aturan, bahkan terhadap pemain bintang sekalipun. Ia menciptakan standar tinggi yang harus diikuti semua orang di klub. Hasilnya, budaya tim yang sehat pun lahir, dan itu terbukti menjadi pondasi utama kesuksesan. Kedua, efisiensi taktik. Hodak bukan pelatih yang sibuk dengan permainan indah tanpa hasil. Ia realistis, tahu kekuatan dan kelemahan tim, lalu merancang strategi sesuai kondisi. Ia memaksimalkan potensi pemain asing, sekaligus mendorong pemain lokal untuk naik level. Pendekatan ini membuat Persib tampil sebagai tim komplet, solid bertahan, efektif menyerang, dan konsisten sepanjang musim. Ketiga,
Hodak menunjukkan bahwa kepemimpinan pelatih asing bisa berdampak besar, asalkan mampu memahami kultur lokal. Ia tidak sekadar membawa gaya Eropa, tetapi juga beradaptasi dengan budaya Bandung dan Indonesia. Ia menghargai supporter, memahami ekspektasi besar bobotoh, dan menjembatani perbedaan antara pemain asing dan lokal. Perpaduan inilah yang membuat kepemimpinannya begitu efektif. Namun, pertanyaan besar kini muncul. Apa masa depan Persib bersama Hodak? 2 gelar beruntun tentu sudah menjadi pencapaian luar biasa. Tetapi, tantangan lebih besar menanti. Apakah Persib bisa mempertahankan dominasi ini? Apakah Hodak akan terus bersama Persib? Atau ada tawaran dari klub atau tim nasional lain yang membuatnya hengkang? Pertanyaan ini wajar, mengingat prestasi besar biasanya menarik perhatian dari luar. Sebagai kesimpulan, Bojan Hodak adalah simbol transformasi Persib Bandung. Dari tim yang inkonsisten, ia membentuk skuad juara yang disiplin, efektif, dan bermental baja. Dari klub yang sempat diragukan, ia mengembalikan marwah Persib sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia. Masa depan Persib kini lebih cerah dari sebelumnya, dan semua itu berawal dari kepemimpinan seorang pelatih asal Zagreb yang tahu cara menyentuh hati pemain dan supporter.